wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun walau karihal munafikun. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk hadir dalam proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, apa kabarnya anak-anak ibu semuanya? Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada ketua kelasnya untuk memimpin membacakan doanya. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah. Semoga dengan dibacakan doa tadi proses pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, tadi ibu sudah mengirimkan link absen di Google Classroom Anda masing-masing. Nah, silakan nanti Ananda untuk mengambil absen di sana ya, karena ibu telah memberikan linknya di sini ya. Silakan anak-anak ibu mengambil absennya nanti, karena waktu untuk mengambil absennya itu terbatas. Nanti jikalau anak-anak ibu terlambat memberikan absen, maka absennya itu tidak akan masuk ke dalam daftar link absen ibu. Nah, baiklah, silakan ambil absen terlebih dahulu ya. Ibu berikan waktu selama 2 menit. Nah, apakah sudah semuanya? Nah, baiklah. Semua anak-anak ibu harus bisa fokus dan juga tidak boleh main-main dalam pembelajaran ini, karena materi kita hari ini sangatlah penting. Nah, apakah anak-anak ibu sudah siap untuk memulai proses pembelajaran pada hari ini? Ibu rasa siap ya? Nah, baiklah. Siapa dari anak-anak ibu yang tahu apa materi pembelajaran kita minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, silahkan Ratna. Ya, betul sekali. Kemarin proses pembelajaran kita tentang haji dan umroh. Betul sekali. Berikan aplaus kepada Ratna. Nah, untuk minggu hari ini kita akan membahas tentang makanan dan minuman yang halal dan ditinjau dari aspek kesehatan, sosial, ekonomi. Nah, baiklah, ibu akan memberikan gambar berupa ini. Lihat di sini ya. Nah, sudah anak ibu lihat? Nah, baiklah. Dari gambar yang sudah ibu berikan ini, apakah anak-anak ibu tahu apa maksud dari makanan? Siapa yang tahu? Ya, langsung saja Arif. Apa? Coba sebutkan pengertian makanan. Betul sekali, mantap. Berikan aplaus kepada Arif. Nah, baiklah. Ibu akan menjelaskan apa tujuan proses pembelajaran kita pada hari ini. Sebelumnya, yang pertama, proses pembelajaran kita, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama yaitu anak-anak ibu bisa memahami pengertian dari makanan dan minuman yang halal. Dan yang kedua, anak-anak ibu bisa memahami maksud dari dalil yang dari makanan dan minuman yang halal. Dan yang ketiga, siswa mampu untuk menjelaskan jenis-jenis makanan dan minuman yang halal. Dan baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian makanan. Nah, di sini sudah tertera, pengertian makanan adalah makanan menurut bahasa Indonesia adalah terjemahan dari kata ta'am, bentuk tunggal dari ad-hiyamah, yang artinya dalam bahasa Indonesia makanan berarti segala yang boleh dimakan seperti panganan, lauk pauk dan kue-kue. Pokoknya yang bisa kita makan dan halal gitu. Dan yang selanjutnya,
Sedangkan pengertian makanan menurut istilah adalah apa saja yang dapat dimakan manusia dan disantap, baik berupa barang, pangan maupun kue-kue dan lainnya begitu. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk kepada pengertian minuman. Pengertian minuman menurut bahasa adalah terjemahan dari kata syarab yang artinya minuman. Nah, dapat kita pahami bahwa minuman itu berasal dari bahasa Arab yakni syarab. Nah, selanjutnya syarab adalah nama dari sesuatu yang dapat diminum, yaitu segala sesuatu yang tidak maksudnya di sini sesuatu yang tidak dikunyah. Misalnya kan makanan itu dikunyah ya, sedangkan minuman hanya kita telan dari mulut ya. Sedangkan secara terminologi kata syarab berarti sesuatu yang diminum baik berupa air biasa maupun air yang sudah melalui proses pengelolaan dan yang di sini sudah hilang warna dan rasanya begitu. Nah, selanjutnya, sebelum Ibu melanjutkan dari pengertian makanan yang halal, apakah anak-anak Ibu sudah paham apa itu makanan, pengertian makanan dan minuman? Apakah anak-anak Ibu sudah paham? Nah, tampaknya sudah paham ya. Baiklah, Ibu akan bertanya kepada anak-anak Ibu, coba sebutkan apa itu pengertian makanan menurut bahasa. Siapa yang bisa? Siapa? Ayo. Tadi katanya sudah mengerti ya apa yang Ibu sampaikan. Kalau tidak ada yang menunjuk, Ibu akan menunjuk Ananda semua. Nah, Ibu akan pilih satu. Siapa ya? Nah, coba Zahra sebutkan pengertian makanan secara bahasa. Ayo, apa pengertiannya? Nah, betul sekali. Berikan aplaus kepada Zahra. Benar sekali apa yang dikatakan oleh Zahra tadi ya, anak-anak. Nah, selanjutnya bahwa pengertian makanan adalah segala sesuatu yang baik dimakan dan bermanfaat bagi diri kita. Bisa begitu ya. Nah, selanjutnya pengertian makanan yang halal. Makanan yang halal adalah segala sesuatu yang diperoleh oleh syariat Islam untuk dikonsumsi kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, selanjutnya makanan yang halal bisa diartikan juga, anak-anak Ibu bisa lihat di sini. Sini ya. Makanan yang maksudnya di sini makanan yang didapatkan dan difungsikan melalui syariat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan makanan yang baik adalah makanan yang bergizi atau bermanfaat bagi tubuh kita ini. Nah, dari pengertian makanan yang halal itu sudah tentu bahwa makanan adalah makanan yang dibolehkan dan dihalalkan oleh syariat Islam, di mana makanan yang kita makan itu dapat bermanfaat bagi diri kita maupun bagi kesehatan jasmani maupun rohani kita. Nah, selanjutnya yaitu dalil dari makanan yang halal. Dalil dari makanan yang halal ini terdapat pada Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dan dari apa yang terdapat pada dirimu yang mengikuti langkah, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, dari penjelasan ayat surah Al-Baqarah tadi menjelaskan kepada kita
bahwa kita harus memakan makanan yang halal lagi baik, karena kita jangan sampai terjerumus karena bujuk rayuan setan, karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua begitu. Nah, anak-anak ibu, nah selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak ibu silahkan melihatnya dan amati dari video tersebut. Nanti pas video tersebut telah berakhir, anak-anak ibu bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut. Silahkan disaksikan ya. Assalamualaikum, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Ye, Bapak sudah pulang. Ibu di mana, Mina? Ibu di dapur, Pak. Sedang masak sama Mbak Siti. Ya sudah, Bapak mandi dulu ke dalam. Ini kamu ke dapur, kasihkan Ibu makanannya, Nak. Iya, Pak. Ibu, ini Bapak pulang bawa makanan kaleng. Iya, Mina. Kamu kasihkan Mbak Siti. Mbak Siti, di kaleng ini tulisan apa? Ini label halal. Coba tanya sama Bapak saja. Mbak Siti mau masak dulu. Ibu, kalengnya Mina bawa ya. Mina mau tanya ke Bapak. Iya, Mina. Bapak, di kaleng kemasan ada tulisan ini. Untuk apa ya, Pak? Itu namanya label halal, Nak. Label halal. Mina tidak tahu, Pak. Jadi semua barang makanan yang dibuat dari luar dan dalam negeri itu harus ada uji tes dari MUI, Majelis Ulama Indonesia terlebih dahulu. Kalau MUI sudah memberikan label halal, maka makanan itu boleh dijual di pasar umum, contohnya seperti makanan ini. Nanti ngobrolnya dilanjut lagi. Iya, Ibu. Ayo, Pak, kita makan. Mina, kalau mau makan harus apa dulu? Oh iya, Mbak. Baca doa dulu. Ya sudah, Bapak yang pimpin doa. Ibu, halal itu apa sih? Jadi gini, Mina. Perbuatan yang diperbolehkan agama Islam disebut dengan halal, dan perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam itu disebut haram. Oh, seperti itu. Lalu yang dihalalkan oleh Islam itu apa saja? Makanan yang baik-baik, seperti tidak termasuk najis dan bangkai, tidak termasuk menimbulkan bahaya bagi fisik, dan tidak termasuk jenis hewan buas, seperti binatang ternak, ayam, bebek, angsa, sapi, kambing, unta, kerbau, dan lain-lain. Jadi seperti itu anak-anak ibu. Apakah Mina dan Siti sudah mengerti? Mengerti, Bapak. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah melihat video yang telah ibu tampilkan tadi? Sudah ya? Nah, dari video yang telah ibu tampilkan tadi, siapakah yang bisa mengambil ibrah atau pelajaran yang dapat kita ambil dari video tersebut? Ayo siapa? Ayo. Ya, silahkan, siapa tuh? Rati. Ya, silahkan Rati. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari video tadi? Nah, silahkan. Betul sekali, berikan aplaus kepada Rati. Nah, tentu saja video tadi mengajarkan kepada kita bahwa kita itu harus melihat segala bentuk makanan itu halal atau haram begitu. Misalnya seperti gambar tadi, ayahnya membeli sebuah makanan sarden, seperti makanan sarden gitu, lalu ada label halalnya di sana. Terus anaknya tadi bertanyakan kepada ayahnya, ayah ini apa ayah? Lalu ayahnya tadi menjelaskan kepada anaknya bahwa itu adalah label halal. Nah, label halal itu sangatlah penting bagi kita, karena dengan adanya label halal di setiap makanan, kita bisa tahu bahwa makanan itu halalan dan thayyibah, baik bagi diri kita. Nah, jangan sampai ada anak-anak ibu yang membeli suatu makanan
yang mana di situ tidak ada label halalnya begitu. Nah, itu tentulah sangat tidak baik bagi kita semua, bagi anak-anak ibu tentunya. Sampai di sini, apakah anak-anak ibu paham? Nah, paham ya apa yang ibu sampaikan? Selanjutnya, ibu akan masuk ke poin yang ketiga, yakni jenis-jenis makanan yang halal. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis makanan yang halal. Anak-anak ibu bisa melihat di sini ada beberapa poinnya nanti ya. Nah, makanan yang dikatakan halal paling tidak harus memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu halal zatnya, halal cara memperolehnya, dan halal cara mengolahnya. Nah, di sini kita akan membahas dulu tentang halal zatnya. Apa sih halal zat tentang zat itu? Nah, makanan yang halal menurut zatnya adalah makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi dan telah ditetapkan kehalalannya dalam kitab suci Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, contohnya saja seperti daging sapi, ayam, kambing, buah-buahan seperti apel, kurma, anggur, dan lain sebagainya. Nah, tentunya di sini cara memperoleh daging sapi maupun daging ayam itu tidaklah boleh sembarangan. Tentunya kita harus melewati jalan-jalan atau urutan dalam kita menyembelih hewan begitu ya. Kita harus membaca doa dulu, pisaunya harus tajam dan harus dihadapkan ke kiblat. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Maksudnya di sini yaitu makanan yang didapatkan dengan cara yang baik dan sah menurut syariat Islam, makanan yang akan menjadi haram apabila cara memperolehnya itu dengan jalan yang tidak baik atau batil, karena itu bisa merusak tubuh kita dan merugikan orang lain. Nah, serta dilarang oleh syariat Islam. Nah, itu sangat dilarang sekali bagi agama kita. Contohnya saja cara memperoleh atau cara memperoleh makanan dengan cara yang tidak baik. Dari penjelasan ibu tadi, apakah ada dari anak-anak ibu yang belum paham atau mungkin Bu, saya tidak mengerti akan apa sih jenis-jenis makanan yang tadi ya? Itu boleh juga ditanyakan kepada ibu ya. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya anak-anak ibu. Menyimpulkan bahwa makanan yang halal itu adalah makanan yang baik bagi tubuh kita, baik menurut syariat Islam, dan tentunya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya bahwa ada tadi beberapa zat dari makanan, jenis-jenis makanan yang halal ya. Sudah bertanya, tidak ada yang bertanya ya. Nah, mungkin hanya itu proses pembelajaran daring kita pada hari ini. Silakan anak-anak ibu bekerjakan tugasnya, sudah ibu kirimkan ke dalam Google Classroom di sini ya. Bisa anak-anak ibu lihat bahwa di sini bisa. Apakah nampak dari rumah dari sana, Aisyah? Nampak ya gambar yang ibu tampilkan ini? Ya, bagus. Anak-anak ibu yang lain apakah tidak ada yang nampak? Nah, kalau tidak nampak, anak-anak ibu bisa mengeceknya langsung di dalam Google Classroom-nya masing-masing ya. Nah, baiklah, mungkin hanya itu pembelajaran kita pada hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, ibu akan menyudahi, ibu akan tutup proses pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, silakan anak-anak ibu kerjakan aktivitas di rumahnya. Semoga puasanya lancar dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ibu matikan ya zoomnya anak-anak ibu.